Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita akan mengadakan kebaktian Minggu. Namun Bapak Ibu, rasanya kita masih dalam kondisi di tengah-tengah pandemi. Untuk itu kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kita masih dalam kondisi pandemik. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan, terus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, dan kurangi mobilitas masyarakat. Itulah anjuran pemerintah yang harus kita laksanakan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai kebaktian. Untuk itu jemaat dimohon berdiri. Hitung kabungan nomor 6, 1 dan 2 akan mengawali kebaktian pada pagi hari ini. Yesus Putra Allah, Nu jadi iman agung, Nu-nya pengkawasa, pelibatan raja, anjeunna urang teh nyaridu. Urang dangukeun genah anjeunna, ulah ada kasangka nyimpang di jalan jahat. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita awali kebaktian kita pada pagi hari ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi hari ini diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian nas pembimbing pada kebaktian Minggu pagi hari ini. Ayana kagertaan
Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang telah Engkau karuniakan. Sehingga kami dapat berhimpun dan bersekutu di rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya, damai dan sejahtera melimpah memenuhi hati kami dan menerangi dunia ini. Biarlah kami senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hukum Allah yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum Allah yang diberikan kepada kita semua. Yesus nabi dosa, itu bejasa warga, kanu sasab hatena, serta salah lampana. Dengekeun edu doraka, Yesus nabi nu dosa, raka anjeunna nyali du matena hamon nundu. Najan beremir gincu, jadi bodas saju, kegetih di Golgota, dikumbah jadi setra. Dengekeun edu doraka, Yesus nabi nu dosa, raka anjeunna nyali du matena hamon nundu. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati. Saat teduh dimulai.
Selesai, mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus yang telah mengakui dosa dengan tulus hati kehadirat Tuhan Allah, maka dengarlah berita anugerah yang berkenan mengampuni dosa kita yang diambil dari Yesaya pasal 12 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga berkata demikian. Pada waktu itu engkau akan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Demikian berita anugerah bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara dengan tulus ikhlas yang telah mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari tempat kita masing-masing, kita akan bersama-sama saatnya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita dengan membuka Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 24 sampai 35. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35. Jika kita sudah mempersiapkan Alkitab kita, mari Bapak Ibu Saudara kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala pengampunan. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segala penyertaan terlebih kekuatan yang Tuhan berikan. Sungguh amat bersyukur ya Tuhan, dalam hari-hari kami, dalam jam, dalam setiap detik, Tuhan hadir untuk menguatkan dan hadir menyertai kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah segala keterbatasan yang ada, di tengah segala hal yang membuat kami tidak dapat berkumpul bersekutu di dalam gedung gereja, tapi kami sungguh bersyukur pada saat ini boleh bersama-sama ibadah. Kami boleh berkebaktian melalui online. Dan biarlah Tuhan kami dapat semakin dikuatkan, terlebih Tuhan kami dapat semakin dimampukan untuk menjalani hari-hari kami.
Melalui firman-Mu saat ini kami hendak dikuatkan ya Tuhan. Dan biarlah penguatan daripada Tuhan itu ada di dalam hati kami. Dan biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh semakin bisa menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Maka tuntunlah kami Tuhan, berikanlah kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk memahami bahkan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, agar firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 24 sampai 35, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan memelihara firman di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, berjumpa lagi kita pada saat ini. Walaupun lewat virtual Bapak Ibu Saudara, tapi kita tentu harus bersyukur. Karena kita boleh bersama-sama kebaktian, kita boleh sama-sama beribadah, kita boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya kita dalam keadaan yang baik, dan biarlah kita boleh bersama-sama semakin dikuatkan dan bertumbuh dalam setiap perjumpaan-perjumpaan kita meskipun melalui virtual. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu lalu kita bersama-sama merenungkan bagaimana Yesus melakukan mukjizat, melakukan suatu mukjizat, di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan oleh seorang anak-anak. Nah, kehadiran Yesus melalui mukjizat yang dilakukan tersebut tentu mengundang banyak reaksi Bapak Ibu Saudara oleh orang-orang yang hadir saat itu.
Mereka yang mengikut Yesus karena membutuhkan pertolongan karena kelaparan, ya, reaksinya gitu ya. Reaksi ketika mereka mendapatkan hal itu, ada yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ada yang hanya sekedar ikut-ikutan atau ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Yesus, sehingga memahaminya atau memahami Yesus itu secara dangkal, yang pada akhirnya sebetulnya nggak percaya. Dan ada juga yang bahkan tidak senang dengan terang-terangan membenci Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara, apapun reaksi orang-orang sekitar, tidak menyurutkan kehadiran Yesus melalui pelayanan yang dilakukannya. Kehadiran Yesus yang terus membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan menjadi cara untuk mengajak banyak orang memahami makna kehadirannya dan menjadi percaya. Dalam pembacaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai perenungan kita, yaitu Yohanes 6 ayat 24-35 ini, hendak mengajak kita, Bapak Ibu Saudara, melihat makna lebih jauh dari mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Setelah melakukan mukjizat dengan memberi makan 5.000 orang, itu di minggu lalu kita bersama baca dan renungkan di rumah kita masing-masing. Pada bagian ini diceritakan bahwa di hari berikutnya orang banyak itu mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Namun Bapak Ibu Saudara, ketika banyak orang itu mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum, Yesus menyadari. Yesus tahu mengapa mereka datang mengikut Dia. Mereka datang karena perut lapar mereka telah dipuaskan dengan makan roti. Bukan karena mereka benar-benar memahami mengenai siapa Yesus itu yang telah memberi mereka makanan. Nah, hal ini terlihat dari teguran Yesus. Kalau kita baca kembali ayat 26, itu mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Orang banyak itu mempunyai motivasi mengikuti Yesus supaya punya cara cepat untuk mengatasi lapar mereka, lapar jasmani mereka. Yang mana roti itu menjadi makanan sehari-hari orang Yahudi dan dibutuhkan atau diperlukan. Bisa jadi kalau mereka sudah kenyang, mereka dengan cepat juga dapat meninggalkan Yesus. Karena tadi motivasinya cuma yang penting kenyang perut. Orang banyak pada saat itu memahami secara sempit kehadiran Yesus. Kehadiran Yesus hanya untuk sesaat dan dengan cepat memberi makan jasmani mereka. Mereka hanya puas mendapatkan berkat makanan, berkat jasmani. Mereka mengikut Yesus supaya mendapat berkat yang mengenyangkan untuk sesaat. Bukan dengan sungguh-sungguh mau mendengar. Bukan mau memahami apa yang akan dikatakan Yesus. Bukan mau mempercayai ucapan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yesus paham. Yesus sangat memahami motivasi mereka. Sehingga lebih lanjut dalam ayat yang ke-27, Yesus mengatakan bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Kata bekerjalah di sini berarti melakukan, menjalankan, berupaya secara aktif, bukan hanya untuk mendapatkan makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai kehidupan yang kekal. Jika kita membandingkan Bapak Ibu Saudara dengan bagian lain, gitu, kalau kita buka dalam Yohanes pasal 4 ayat 37, Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan juga dalam Yohanes 6 ayat 54 itu mengatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui bagian ini menekankan bahwa dengan percaya kepada Yesus dan melakukan kehendaknya,
itu akan menerima keselamatan atau hidup yang kekal. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus yang melakukan kehendak Allah. Kalau kita baca lebih lanjut Bapak Ibu, bahan perenungan kita saat ini, bagian Alkitab yang kita baca, setelah Yesus berupaya menegaskan kepada mereka mengenai motivasi yang seharusnya ada pada mereka dalam mengikut Yesus, ternyata orang banyak itu masih belum juga paham tentang makna makanan untuk kehidupan yang kekal. Mereka masih saja membandingkan mana ya pada zaman Musa itu yang dimakan di padang gurun ketika nenek moyang bangsa Israel dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Mana itu makanan roti dari sorga yang diberikan Tuhan setiap hari kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus berusaha menjelaskan dengan cukup panjang. Bagaikan diskusi dengan orang yang pemahamannya terbatas begitu. Karena tidak paham-paham rasanya gitu ya. Maka untuk lebih mempertegas, selanjutnya Yesus menegaskan mengenai siapa sesungguhnya dirinya. Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup. Kedatangannya dan apa yang Yesus lakukan sebagai roti hidup bagi dunia ialah untuk memberikan hidup kekal. Keselamatan yang akan dialami manusia dengan sikap dan keputusan percaya kepadanya. Hal inilah yang ditegaskan oleh Yesus sebagaimana terungkap dalam ayat 35. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Karena ini juga menjadi nas pembimbing bagi kebaktian kita di minggu hari ini. Sekali lagi saya menekankan, dalam ayat 35 mengatakan, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Pernyataan ini sangat mengena bagi mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka datang untuk mencari roti, tetapi roti itu hanya mengenyangkan untuk sesaat. Namun Yesus datang itu untuk memberi roti hidup, sehingga mereka mendapat hidup yang kekal. Lalu apa yang dimaksud dengan atau Yesus adalah roti hidup itu, Bapak Ibu Saudara? Roti hidup itu adalah diri Yesus Kristus sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan di Bukit Golgota untuk keselamatan dunia. Orang yang menerima roti hidup itu akan memiliki hidup yang kekal. Bagaimana cara menerima roti hidup itu? Ya caranya adalah dengan percaya kepadanya. Dalam Yohanes 6 ayat 40. Roti hidup itu diperoleh bukan dengan hanya usaha atau perbuatan sehari-hari saja. Tapi yang utama adalah dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Kita dapat menerima roti itu, yaitu dengan bagaimana iman kita kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Nah, namun yang menjadi pertanyaannya saat ini bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah kita sudah benar-benar menerima Dia sebagai roti hidup kita? Apakah kita sudah benar-benar yakin, menyatakan dengan iman yang sungguh bahwa Dia atau Yesus adalah roti hidup bagi kita? Jangan-jangan masih banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara saat ini, yang masih belum benar-benar menerima Yesus Kristus, Sang Roti Hidup itu. Jangan-jangan masih banyak di antara kita yang ragu. Apalagi kalau di tengah pergumulan, persoalan kehidupan kita, yang seringkali membuat kita menjadi ragu tadi. Ragu bahwa ada Dia Sang Roti Hidup yang akan mengenyangkan kita dalam kehidupan yang kekal. Inilah Bapak Ibu Saudara tantangan bagi kita semua saat ini. Sebagai persekutuan, bagaimana gereja kita ini
dapat mengenyangkan jemaat dengan hidangan utama sang roti hidup di tengah-tengah berbagai persoalan hidup sehari-hari yang sangat nyata. Bagaimana kita sebagai persekutuan boleh saling menguatkan. Kita dapat mengenyangkan sesama kita, saudara-saudari kita. Bagaimana memberitakan Kristus di dalam dunia yang cenderung menolaknya. Bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah-tengah masyarakat yang menderita gizi buruk dan busung lapar. Dan juga menjadi tantangan bagi kita saat ini adalah bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah pandemi yang tidak usai-usai ini. Bagaimana keyakinan iman kita bahwa kita akan dikenyangkan, dikuatkan oleh Dia sang roti hidup. Yesus Kristus adalah roti hidup. Maka bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, seorang Kristen, pengikut Kristus yang sudah menerima roti hidup, dan seharusnya sebagai seorang Kristen kita dapat menerima roti hidup itu, namanya juga pengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kita dikenyangkan dan tidak dahaga lagi. Kita terpanggil untuk meneladani kehidupan Yesus untuk berbagi bagi kepentingan manusia. Kehidupan Yesus yang diberikan bagi kehidupan dunia itu memanggil kita bersama-sama untuk juga mau berbagi terhadap sesama kita. Di tengah segala persoalan, pergumulan, di tengah segala hal yang mungkin rasanya bagaimana saya mau berbagi, saya aja masih kurang. Kita kan semua sama-sama mengalami, merasakan pandemi, bagaimana saya bisa survive gitu. Apalagi nolong mereka, saya aja susah untuk survive. Nah, sebagai gereja, Bapak Ibu Saudara, sebagai satu persekutuan, kita harus saling bersinergi untuk menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Caranya banyak. Di tengah hal seperti saat ini, ketika kita tahu saudara kita ternyata misalnya terpapar, kita memberitahukan kepada persekutuan kita agar kita sebagai persekutuan bisa menolong mereka juga. Atau kita tahu ada yang lagi isoman, ternyata tidak ada yang membantu, menolong, memberikan makanan, obat dan lain-lain. Kita boleh saling mendukung di dalamnya. Begitu pula dalam hal-hal lain. Kiranya Bapak Ibu Saudara, sebagai seseorang yang telah menerima roti hidup, kita mampu untuk meneladani kehidupan Yesus di tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memampukan, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Diuruk kitab suci supaya sadaya umat selamat dunia akhirat. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengikuti firman Tuhan
yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-35, yang berkata demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat Tuhan, persembahan dilaksanakan di rumah masing-masing, namun setelah terkumpul bisa disampaikan kepada tiap-tiap ketua kelompok. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, terimalah ungkapan syukur kami ini. Persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan. Sebab kami menyadari segala yang terbaik dan terindah datang dari Tuhan. Kiranya kami pun mengingat sama yang lemah agar kami menopang dan menguatkan mereka melalui karya cinta kasih yang dapat kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bersama-sama kembali menaikkan doa, yaitu doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa dan akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah untuk segenap firman yang boleh bersama kami baca dan renungkan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh melekat di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan segala firman-Mu ini di tengah kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin menyadari dan mau menerima roti hidup, yaitu Yesus sendiri di tengah kehidupan kami. Lalu kami boleh berbagi di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, apapun yang boleh kami lakukan, itu semua mencerminkan cinta kasih Tuhan di tengah kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan di tengah segala keterbatasan kami sebagai pribadi. Tolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan. Terlebih ketika kami menghadapi rintangan, cemooh atau apapun yang membuat kami menjadi takut, malu dan merasa tidak bisa melangkah, melakukan firman di tengah kehidupan kami. Tapi kami yakin ya Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau selalu ada dan menyertai kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di tengah segala keterbatasan kami, hidup di tengah pandemi ini, kami tetap bersuka cita dan bersyukur. Karena kami boleh bersama beribadah. Terlebih Tuhan, kami bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun di bulan ini, di bulan Agustus ini. Biarlah Tuhan yang boleh semakin menambahkan berkat karunia dan hikmat kebijaksanaan. Sehingga mereka yang berulang tahun pertambahan usia kelahiran
mereka boleh semakin bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan juga yang menumbuhkan keluarga mereka menjadi keluarga yang terus memancarkan kasih Kristus, sehingga nama Kristus semakin dipermuliakan, terlebih melalui kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga pada saat ini Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, membawa setiap doa kami bagi saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan Engkau yang memulihkan mereka, sehingga mereka boleh semakin dikuatkan. Biarlah pengharapan daripada Kristus hadir di tengah kehidupan mereka, sehingga mereka boleh bersemangat, boleh bangkit, dan berjalan bersama dengan Kristus, melewati sakit penyakit yang harus diderita di dalam kehidupannya. Tapi biarlah Tuhan harapan itu tidak pernah pupus. Biarlah harapan itu selalu bangkit, sehingga mereka memiliki kesukacitaan. Karena kami tahu dan yakini Tuhan, bahwa hati yang gembira adalah obat bagi kehidupan kami. Terlebih kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang isolasi, atau mereka yang dirawat karena COVID. Biar Tuhan juga memulihkan mereka dan menguatkan mereka. Mereka yang isolasi, biarlah Tuhan juga yang memelihara mereka, sehingga mereka juga dapat selalu bersuka cita di tengah pergumulan sakit penyakit yang dihadapi. Karena COVID ini Tuhan, bersama-sama kami lawan, bersama dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga dalam persekutuan kami. Kami pada saat ini juga rindu untuk mendoakan orang tua terkasih kami yang telah lanjut usia. Biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan mereka di usia lanjutnya ini. Biarlah mereka terus dapat merasakan kasih Tuhan, cinta dari Tuhan, melalui kehadiran keluarga maupun orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka dapat selalu berpengharapan di usia lanjutnya sekarang ini Tuhan. Kami juga Tuhan ingin berdoa bagi persekutuan kami ini. Biarlah Tuhan yang menolong kami di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala persoalan. Biarlah Tuhan yang menumbuhkan kami terus menjadi persekutuan yang semakin memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami dapat saling mendukung Tuhan. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terlebih kami juga Tuhan boleh saling mendoakan, terkhusus bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan ataupun mereka yang mencari pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu jalan bagi pekerjaan mereka dan terlebih bagi pasangan hidup mereka. Karena kami yakini Tuhan, rencana indah telah Tuhan sediakan. Biarlah saudara-saudara kami ini Tuhan mau membuka diri, mau membuka hati mereka, sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan yang telah Tuhan berikan. Kami juga Tuhan ingin berdoa bagi keluarga besar almarhum Ibu Kamina, di mana Tuhan Engkau beberapa hari yang lalu memanggil salah satu orang terkasih kami dalam persekutuan kami ini. Biarlah Tuhan yang menguatkan keluarga besar. Biarlah Tuhan juga yang terus bekerja untuk memberikan penghiburan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Begitu pula kami Tuhan, persekutuan kami yang kembali berduka ini, biarlah Tuhan juga yang memulihkan kami, sehingga kami boleh saling menopang, saling menghiburkan, dan memberikan kekuatan antara satu dengan yang lain. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, bagi rencana pernikahan untuk Saudara Karel dan juga Saudari Mega Sormin, biar Tuhan yang menyertai pernikahan mereka. Janji suci yang nantinya mereka akan ucapkan, biarlah Tuhan berada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga yang hendak dibangun, sehingga mereka boleh menjadi rumah tangga yang memelihara kehidupan di dalam Kristus. Begitu pula bagi rencana pernikahan Gregoris dan juga Mega Erlintang, biarlah Tuhan juga yang bersama dengan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati, terlebih memelihara mereka, sehingga mereka boleh betul-betul berkomitmen menjadi satu di hadapan Kristus. Kami berdoa juga Tuhan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Di tengah segala pergumulan yang ada, biar Tuhan yang perlengkapi. Biar Tuhan yang menolong para pemimpin kami, baik yang pemimpin mulai dari presiden sampai yang di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang terus memelihara mereka, sehingga mereka boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil setiap keputusan dan juga untuk mengayomi masyarakat. Terlebih bagi kami Tuhan yang hadir di tengah-tengah masyarakat, biarlah kami juga boleh menjadi teladan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini, kami boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Kami boleh memancarkan kasih Kristus, dan terlebih kami boleh
memajukan dan bangkit bersama-sama dari pandemi ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih Tuhan kehidupan kami dengan pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Biar Tuhan juga yang beserta dengan kami. Dan Tuhan yang akan menolong kami di tengah setiap pergumulan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh doa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama itu pula, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hendak berdoa demikian bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Kabungahan 113. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Marilah sebagai seorang Kristen yang sudah menerima roti hidup, kita telah dikenyangkan dan tidak dahaga lagi, maka kita terpanggil untuk meneladani kehidupan Yesus untuk berbagi bagi kepentingan manusia. Kehidupan Yesus yang diberikan bagi dunia, maka marilah kita juga mau memberikan diri kita bagi kehidupan di sekeliling kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ 202. Yesusku juru selamatku, Tuhanku, kalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Tiadalah kita takutku walau hidup penuh seteru. Dipersilakan untuk duduk saat teduh untuk kita sekalian.